Nah tapi buat gue anxiety itu adalah bensin kan. Gue bisa melahirkan buku, film, YouTube, stand up karena gue punya anxiety kan. Jadi itu jadi ya gara-gara itu gue dapat dua hal. Yang pertama karir tuh nggak boleh cuman ke atas tapi harus ke samping. Makanya dari nulis buku gue nulis film dan lain-lain. Kayak apa? Itu yang pertama. Yang kedua, off air tuh magisnya beda pak. Penerimaan lo akan jauh lebih gede ketika off air. Penerimaan lo tuh, makanya kadang-kadang ada orang suka keseleo kan, ketika off air baik-baik aja, videonya diangkat di TikTok, die dia. Yeah. Beda vibe off air tuh beda. Makanya gue suka banget bikin show stand up tuh kayak gitu sih. Wow. Dan gue melihat juga bahwa kayaknya ada there is something about Raditya Dika yang orang suka banget itu mungkin adalah serapih. Lo tuh rapih banget menjalani hidup. rapi begini rapi. Hoodie dan celana pendek bukan rapi, dan itu malah membuktikan bahwa seberapa rapi hidup lo gitu, tertata gitu. Dan gue sadar lo mengakui itu kok, karena kayak misal menyiapkan dana pensiun and so on. Sebelum kita ngomongin itu, I want to talk about 40 karena 40. I feel like you talk about 40 a lot dari 40 40 gitu. Mau pensiun di 40, lo bilang 40 pelajaran yang lo rasakan di umur 40. Betul, gitu. ada videonya. Dan ada juga beberapa kali lo bicara kalau kita ngomongin pensiun adalah lo bilang sebenarnya yang lo jalanin udah pensiun anyway gitu, karena it's what is pensiun itu untuk apa kan? Bukan apa ya satu lagi. Bukan dari apa? Bukan dari apa, tapi untuk apa gitu. Ketika lo nonton ya berarti ya. Ketika lo mencapai 40, apa yang terasa betul dan ternyata nggak segitunya gitu. Apa yang terasa betul ternyata nggak segitunya. Ini dalam konteks apa nih? Kayak pas muda gue ngerasa. Iya, karena kan beberapa kali gitu. lo bilang bahwa kayak 40 tuh jauh banget gitu, dan lo harus menyiapkan uang. Maksudnya lo ke. Oh, karena ketika gue mau pensiun dulu. Betul. Oh iya. Karena lo ke Mbak siapa? Likwina. Iya, ke Mbak Likwina gitu and so on gitu. Oke. Pertama-tama kenapa gue mau pensiun dulu ya? Karena ketika gue di Citos ketemu teman SMA gue yang lama, dia nanya, lo sekarang ngapain jadi penulis kasihan gak punya karir, kata dia. Karena gue kan sales, bisa jadi direktur sales, bisa jadi manajer, lo gak bisa jadi direktur penulis. Gue pulang ke sana udah mau nangis aja gue, iya lagi gitu. Jadi ya gara-gara itu gue dapet dua hal. Yang pertama karir tuh gak boleh cuman ke atas tapi harus ke samping. Makanya dari nulis buku gue nulis film dan lain-lain. Yang kedua adalah gue harus bener kuatin dana pensiun, karena gue gak tahu berapa banyak buku yang ada di dalam hati gue. Di dalam diri gue. Dulu tuh argumen-argumen gue nge-quote orang lain, jadi jangan salahin gue. Argumen-argumen di banyak orang lain kalau ngeliat penulis-penulis hebat tuh, tentu ada anomali kayak Agatha Christie ya, tapi penulis hebat tuh maksimal 10 buku, 11 buku, 12 buku. Nah gue tuh jadi kayak ngerasa setelah 12 buku dalam diri gue nih keluar, gue makannya pakai apa ya gitu. Atau kalau gue tiba-tiba gak bisa nulis lagi kayak gimana ya. Nah rasa takut itu yang ngebuat gue punya dana pensiun. Kenapa 40? Karena menurut gue masih punya 20 tahun yang lebih panjang untuk menikmati hidup. Masih sehat banget lah. Berarti. Dari 40 ke 60, 40 ke 70 masih bisa lah gue nikmatin hidup. Makanya gue waktu itu mau pensiun umur 40. Oke. Nah ketika gue masuk 40 tahun, ada satu yang ngenain gue lagi. Lo udah 40 belum? Belum ya? Belum ya? Lo belum kan? Udah belum sih? 28. Bohong lo. I swear to God. Dia 28. Kalau misalnya ada seseorang bertanya kepada gue suatu hari nanti, apa orang pertanyaan apa yang paling jahat pernah keluar dari mulut orang adalah tadi sih, lo udah 40 belum? Lo belum 40 bro. Nurul, menurut kamu berapa Nurul? See, she has sense of knowledge. Kok bisa? Gue pikir lo udah. Enggak. Ini juga salah satu opening gue. Pasti banyak. Ya? Salah satu opening gue setiap gue monolog atau apa ya, gue selalu bilang I've always looked 40 ever since I was 20. Jadi emang kelihatan. Tapi nggak 28 bro. 29. Iya tetap aja. Anjir. Oke. Silakan dilanjut. Oke. Nanti begitu lo 40. Yeah. Salah satu hal yang paling kena adalah soal mata. Oke. Gue dikata-katain font gue gede banget. Terus di awal-awal istri gue kan masih 30-an kan. Terus gue baca handphone gue, terus gue bilang, ya udah mulai plus nih, segini udah gak bisa baca gitu. Nah kadang-kadang dia, tahu gak kalau istri itu kan
suka nemu apa yang bagus di IG, yang menarik dikasih lihat Dikirim. kan. Dikasih lihat, bukan dikirim bahkan. Nah gue lagi duduk, istri gue naruh depan muka gue, lihat deh sayang. Jadi gue gini mulu nih. Jadi ada masanya gue sakit leher tuh, gue kayak tiap kali dia gini mulu. Kenapa sih? Ya. Karena aku udah bilang aku nggak bisa baca sedekat itu. Sama dia malah dites. Kalau segini kan makin sakit hati ya. Iya. Nah, mulailah gue cari tahu soal mata plus. Ternyata mata plus itu adalah lensa mata menolak buat fokus Oh gitu. karena sudah tidak mampu. Capek Capek dia. sian. Jadi si lensa mata, udahlah gitu kayak. Udah capek, gue udah 40 tahun gue begini. Iya. Mungkin saatnya aku happy. Iya. Terus dia udah menolak, jadi kita harus gini karena fokus dekatnya udah nggak bisa. Iya. Nge-gym lah gue, PT gue bilang nge-gym harus lebih sering karena tiap tahun 1% massa otot menyusut setelah umur 30-an, bahkan yang 40 lebih. Oh iya. Iya. Oke. Jadi otot kita die. Our muscle actually die kalau kita nggak latih. Jadi dia mati. Ini udah nyerah, otot udah nyerah. Jadi momennya di situ ketika gue ngerasa kayak dulu setiap hari adalah hari gue lebih baik dan bertumbuh kan. Iya. Makin lama makin tinggi, makin lama makin kuat, kenceng apa. Sekarang it's getting down bro. Setiap hari Is it depressing? menurun. Sorry, gue mau nambahin. Is it depressing? Enggak ya. setelah gue berkumpul di forum usia 40-an WhatsApp dan 40-an. ada forum di luar, forum 40 plus Ya. untuk menerima itu. Really? Iya, untuk accepting bahwa karena ini perspektif yang cukup suram soalnya buat gue. Iya. Karena artinya kan gue bangun diri gue lebih rendah. Iya pastilah. Gue bangun lebih bawah lagi. Jadi each days our body getting worse kan. Yeah, and that Iya kan? and that community shares a whole depressing story of themselves atau? Ya kan namanya juga 40 plus. Jadi ada yang kayak help me accept this change in my life, gini-gini ada. Terus dibantuin. Itu terapi buat gue. Gue jadi kayak Oh iya, hidup dia lebih sengsara nih. Iya. Enggak sih, maksud gue yang dia ceritakan gue relate dan dibantuin teman-teman untuk punya perspektif yang lain. Oh, that's interesting. Nah tapi buat gue anxiety itu adalah bensin kan. Gue bisa melahirkan buku, film, YouTube, stand up karena gue punya anxiety kan. Jadi itu gue cultivate di seumur hidup gue sehingga gue punya perspektif kayak gini. Sehingga gue bikin materi stand up jadi lebih enak aja gitu. Paham. Cuma di satu sisi it's kind of fuck up in your brain juga kan. Yeah, of course. Yeah. Di saat lo harus memproses perasaan ini, tapi satu sisi lo mau nampil ini sebagai sebuah konsumsi publik kan, dalam bentuk art kan. Nah, on top of that, you know the evolution of comedy kan. Maksudnya comedy is not always the same dari dulu sampai sekarang gitu. Ya kalau kita lihat misalnya siapa Chaplin gitu berperan Charlie sekarang Chaplin. kan udah nggak selucu siapa gitu. Iya. Gua rasa evolusi komedi tuh harus ada di modern terus gitu, di modernisasi terus gitu. Betul. How do you do that? Karena itu salah satu hal yang you have to deal with for the next you wanna keep on doing this for the next 10, 20 years. Gue ada 5 kali special show nyambung terus dari cerita cintaku sampai cerita anehku. Patokan gue cuma satu, komedi itu hanya lucu kalau lo jujur. Interesting. Komedi is about telling the truth. Selama lo jujur, itu akan lucu. Selama gue jujur, gue punya kegelisahan soal mata gue yang menyerah. Selama gue jujur bahwa gue laki-laki penghibur di SD gue dan merusak nama baik gue sendiri. Selama gue jujur soal itu, maka itu akan selalu bisa menjadi lucu buat orang lain. Ketika lu punya fasad bahwa ini gue kocak mampus nih, nah di saat itu lu gak lucu justru kan. Karena orang akan ngerasa energi itu. Jadi kalau lo memang gue belajar teori komedi juga, dan gue mempelajari perubahan-perubahan komedi dari dulu. Yang Chaplin lakukan lebih ke slapstick, which is orang Jerman punya kata sendiri soal itu, Schadenfreude. Kalau orang susah dia happy. Jadi itu yang dilakukan, slapstick. Balik ke observasi komedi, balik ke komedi situasi dan lain-lain, sketsa dan lain-lain. Sampai di komedi modern saat ini, menurut gue kejujuran malah jadi lebih penting buat diutarakan kalau lo mau berkomedi.
Ya. Tinggal lihat aja konten-konten TikTok yang lucu-lucu pun juga isinya honesty Honest, dan ya. vulnerability mereka soal apa yang mereka alamin kan. Soal Hmm. kenapa Arif Brata lucu banget ketika dia nonton kontennya Raffi makan mewah sambil dia makan bunyi token bunyi titit titit titit. Iya. Dia jujur dengan kondisi dia gitu. Ya. Artinya menjawab pertanyaan lo, format pasti berubah, selera pasti berubah. Kejujuran ya. Tapi kalau lo jujur, anxiety lo akan sesuai dengan zaman. Wow, yeah, that's interesting. Gue punya a whole bit about nonton pentas sekolah anak gue. Karena gue jujur, menurut gue banyak yang ganggu gitu. Di pentas sekolah anak. Berarti kalau kita bayar tiket kan, Yeah. terus kita nonton, bayar nih. Jadi artinya Ya kan anak lu cuma 2 menit, semenit. iya, ya gimana ya, Tapi ya artinya ya kan gue harus jujur soal itu yang gue rasain. Makanya gue punya jurnal kan, gue kan tiap hari gue tulis. Iya. Pernah jadi masalah nggak beat lo? Pernah jadi masalah nggak dari istri gitu atau bahkan ya anak lo terlalu kecil untuk memahami sih, mungkin adik atau keluarga gitu? Iya kan, Tambahan. lagi-lagi kan intensinya apa? Intensi gue kan gue nggak mau menghina mereka, gue nggak mau jelek-jelekin mereka. Gue menceritakan sudut pandang gue terhadap apa yang mereka lakukan. Dan selama ini sih masih aman. Yang banyak gue anak gue pasti gue dengan angle dimana gue mereka yang superior dan gue korban selalu. Oke, jadi Mereka ngomongnya ini gue nggak bisa ngerti. Ya. Mereka ini karena anak gue yang laki-laki tuh emang pinter banget si Aca kan. Ya artinya gue mencoba untuk pakai angle yang justified juga gitu. Ya. Dan gue punya sensor itu lah ya. Ada dong pasti kayak mereka sakit, ada kejadian lucu misalnya. Ya. Itu nggak mungkin gue ceritain. Ya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sedang sakit ini gitu, itu pasti nggak gue ceritain. Nah, yang menarik justru istri. Ya adalah kadang-kadang gue cuman ngomongin premis doang. Terus gue bilang ke istri gue, di Bekasi ada show nih, mau dateng nggak? Biar denger beat aku. Ada, pengalaman pertama dia denger bersama teman-temannya. Habis itu gue minta dia naik ke atas klarifikasi. Mana yang salah? Mana yang benar dari beat kamu apa? Dari sudut pandang kamu pas kejadian ini perspektif kamu apa? Terus dia marah-marah di panggung gitu ada. Tapi rata-rata materi gue run through ke istri dulu. Mana perjalanan dari Bekasi ke Kemang jauh lagi? Udah sampai sana dia kena roasting lagi. Tapi rata-rata memang dia tahu duluan premisnya minimal premis. Gue merasa bahwa very similar ke dunia wawancara atau podcast gitu. Ada garisnya gitu. Iya, Dimana pasti. ya kita bisa ngomongin tentang Aca, tentang anak lo, tentang keluarga lo. Tapi kalau misalnya gue udah ke ranah sekolah anak lo atau apa, itu kan that's the private line gitu. Tapi gue juga merasa bahwa yang gue utamakan dari dulu ketika melakukan ini adalah kepentingan narasumber. Iya, pasti. Senyaman lo, senyaman apa kita berbicara gitu, dan how we connect setelah ini gitu. Iya. Kalau di stand up kan itu it's a one man show ya. Iya. Apakah lo mengutamakan penonton atau mengutamakan diri lo berarti? Oh, itu pertanyaan bagus tuh. Kegelisahannya, premis kita ngomongnya premis. Premis itu gagasan utama dari sebuah joke-nya. Itu berangkat dari kegelisahan dan harus melayani diri kita. Oke. Joke-nya, which is punchline-nya, harus melayani penonton. Karena hiburan. Iya. Karena mereka ketawa soal itu. Ya kita bisa banyak bicara soal teori komedi lah, kayak setup tuh bagian yang nganter, punchline bagian yang patah. Jadi semakin gede gap antara ekspektasi penonton dan kenyataan di punchline, maka semakin gede ketawanya. Jadi komedi all about surprise kan. Semakin kaget mereka, semakin gede tawanya. Nah, tugas gua sebagai komedian adalah memperbesar gap ekspektasi dan realitanya. Sehingga mereka expect-nya apa? Blar. Dibawanya ke sini. Tugas gua itu untuk mengambil juxtaposisi yang unik tapi jujur. Bapak yang lemah di keluarga. Itu oksimoron yang gue coba sampaikan, yang dari situ aja udah menggelitik gitu. Betapa menderitanya suami-suami di mall ketika hari Minggu. Betapa anehnya melihat banyak hewan di mall tiba-tiba. Itu banyak hewan yang kadang stroller anjing orang lebih mahal dari stroller anak gue. Jadi ya. Itu lu sering ke Mall Utara ya? Oh, itu di selatan juga ada. Di mana? Di selatan ada, Pak.
Oh ini mall ini. Di Central Park. Oh Central. Sorry, di Kemang Village. Kemang Village kan. Iya. Iya. Central Park juga gue bingung tuh, ada orang bawa anjing kan. Terus ketika membawa anjing, karena gue nggak punya anjing jadi gue ngerti nih. Iya. Ketika membuang anjing, pasti kan memungut kotoran mereka dan dibawa pulang. Gue kayak, itu anjing pasti bingung banget itu. Itu dalam perspektif anjing. Iya. Pasti mereka bingung kan. Iya. Lu kenapa bawa pulang apa yang Gue buang. gue buang gue? Itu nggak usah dibawa. Lu bayangin anjingnya bingung nggak? Lu gue anjing nih, kayak gitu kan. Terus nggak usah. Nggak, gue nggak butuh. Kan dalam perspektif dia kan Itu gue tinggal. Iya. Malah ada satu bapak-bapak gue lihat, kalau ini di Kemang sini nih, ada apa tuh ya di Kemang yang tempat park, dog park. Komo Park. Kan gue suka bawa anak gue tuh. Jadi gue udah mulai familiar tuh. Ada anjing boker, diambil, dibuang, diambil. Ya emang buat kebersihan bersama kan. Iya. Cuman kadang ada anjing lucu. Kayak anjingnya boker, bapak-bapak datang. Sarung tangan, ngambil, taruh plastik, masukin tas. Lu ngapain? Masukin tas. Lu ngapain? Iya. Tapi ya Ya kita nggak tahu dia ilmuwan. ya mungkin mau diliti atau apa, dia suka yang anget-anget di tangan dia. Mau dibawa gitu. Tapi artinya gue merasa kejujuran itu premis, itu maksudnya contoh-contoh premis yang datang dari rasa gue nggak ngerti aja gitu. Iya. Kenapa kayak gini? Lebih-lebih karena gue nggak melihara anjing ya gitu. Salah satu hal yang membuat orang kagum dengan lo selain mungkin seberapa rapihnya, itu mungkin datang dari seberapa rasionalnya seorang Raditya Dika. Oh gitu, oke, terus? Dari gue rasa sosok yang sangat rasional ketika gue dengar ada satu yang lo bikin spreadsheet pros and cons dengan untuk istri, betul, sebelum menikah kalau nggak salah. Iya. Mau nyatat keuangan, mau pakai Google Sheets atau Excel. Iya. Ya pro and consnya apa. Iya. Dan itu hal-hal yang sangat rasional. Where does emotion play? Aduh, nggak ada lagi. Oh ya? Gimana ya? Gue rasa itu kan sesuatu yang harus berdekatan dong. Emosi dan rasionalitas. Aduh, ini susah banget lagi. Konteks apa nih, misalnya apa nih? Kangen sama anak, iya sih. Emosi sih. Tapi apa? Maksudnya gimana ya? Dalam konteks apa? Keinginan untuk, karena gue sempat lihat juga lo bilang bahwa fungsi uang itu untuk membangun memori. Iya, betul. Itu kan faktornya emosi kan. Oh iya, betul. Tapi rasionalitasnya adalah ya, can we afford that or not gitu. Justru sebenarnya itu rasional kalau memori kita bangun. Karena memori akan melekat selamanya. Tapi mobil mewah pembeliannya tuh kadang-kadang cuma emosi semata aja. Oke, boleh berangkat dari situ berarti. Lo berarti dari dulu tidak pernah impulsif terhadap pembelian sesuatu berdasarkan emosi? Enggak, kan di marketplace gue aja wishlist gue sekarang 540-an lah di wishlist. Di yang gue mau check out, yang gak gue check out kan suka gue taruh check out, ada 20 item. Kadang-kadang gue delete. Gimana cara nge-train istri lo untuk ada di posisi itu juga? Gue gak peduli dia ngapain. Oh iya. Itu bukan pemikiran satu keluarga. Enggak, istri gue belanja aja. Jadi kayak paling contoh ya. Sayang ini tas bagus banget gini. Beli nggak ya? Paling dari gue cuma bilang, ya ngapain sih, kalau aku sih pasti nggak beli. Tapi aku pengen banget beli. Ya kalau kamu happy beli aja. Gitu. Oh, wow. Jadi kadang-kadang follower gue kalau ngeliat foto gue sama istri tuh kayak Anissa tuh barang-barang cakep brandednya dia itu, sementara gue pakai celana pendek gitu. Gue pernah foto dengan istri gue. Gue waktu itu pakai kaos dan celana pendek. Terus istri gue emang sangat cantik dan dia menggunakan barang-barangnya juga. Iya. Ada yang komen gini, Kak Indira cantik sekali. Kak Iyas kayak mau COD biawak. Ya kan itu pekerjaan umur 40 tuh, COD biawak. COD biawak. Tapi ya artinya gue nggak minta istri gue untuk punya satu pemikiran sama gue. Anak harus punya pemikiran yang sama. Enggak. Ya. Anak kan gue paling lagi baca buku Opposite of Spoiled kan. Gimana caranya anak yang raised in money tapi nggak spoiled, itu gue lagi baca. How do you do that? Kalau di situ ya yang paling penting menunda keinginan. Itu nomor satu. I heard. Nomor satu dan lain-lain. Cuman nggak kok. Kayak istri gue mau ngapain terserah dia. Gue paling nggak suka liburan.
Tapi kita jadwal liburan kita 2 tahun sekali. Itu pasti kita ke luar negeri hanya 2 tahun sekali. Karena gue gak terlalu suka jalan-jalan. Tapi kan dia pasti punya keinginan buat jalan-jalan. Nah minggu depan dia berangkat ke Jepang sama teman-temannya liburan sendiri. Oh wow. Gitu. Kemarin dia ke Korea Selatan liburan sendiri sama Ya. teman-temannya. Ya nggak apa-apa, lu punya kehidupan, nggak harus sama kayak gue. Tapi gue juga punya kehidupan, nggak harus sama kayak lo. Jadi kita cari titik tengahnya, liburan barengnya tiap 2 tahun gitu. Menemukan tengahnya, atau gini deh gue ubah pertanyaannya, menemukan cara untuk hidup ke depannya tuh sejak kapan Raditya Dika gitu? Dulu kan enggak, maksudnya enggak hoodian, enggak Crocs gitu. Ya enggak sih. Enggak segitunya gitu, minimalism terus and so on gitu. When did that change? Untuk jadi minimalis. Iya. Kayak momennya dulu ketika gue punya jam tangan banyak dan mewah. Karena buat gue pencapaian itu gue rayakan dengan beli jam tangan gue. Film single 1 juta penonton gue beli, jadi setiap kali gue lihat, gue merayakan film ini. Lama-lama jam gue banyak banget, nggak pernah kepake. Menjadi alasan. Iya, terus teman gue bilang, bro sekarang nggak apa-apa tahu pakai jam kiri kanan. Kayaknya nggak deh. Kayaknya gue nggak mau jadi superhero deh tiba-tiba punya jam tangan kiri kanan. Jadi, nah gue kan anaknya story banget, suka cerita banget gue. Jadi gue ngerasa itu jam jadi nggak punya cerita. Dia hanya ada di laci dan nggak berpetualang di dunia ini. Lo nggak ngerasain lo hidup, bro. Submarine nggak diajak berenang gitu ya. Iya. Gue jual semua jam gue hanya untuk 1 jam yang untuk meliputi semua pencapaian gue. Did you tell everyone what the watch is? Oke, jamnya itu ya gue cerita waktu itu gue bikin video juga. Jamnya adalah Rolex Day-Date 40 mili yang white gold. Oke, gue pakai di situ. Semua jam tangan gue itu hanya cukup buat beli 1 jam tangan itu. Ya ada lebihan dikit tapi. Kenapa itu? Oke, kenapa itu? Karena pertama dia presidential gitu. Iya. Ada elegance di situ dan dia white gold. Betul, dan nggak gede nggak kecil. Nggak gede nggak kecil. Dia white gold. Iya. White gold itu artinya dia emas, tapi orang nggak tahu. Nggak tahu itu emas. Ya. It's only me. Gua nggak harus ini emas terus kayak keren banget lo jam lo emas, nggak mau. Gua mau hanya gua yang tahu. Jadi ini mewah, tapi buat gua mewahnya pada saat itu. Oke. Gua pakai pak. Gua pakai. Pandemi terjadi. Lu ngerekam nggak sih? Dia duduknya sampai kayak gini. Nggak, bentar lagi dia dekat ciuman. Biasanya gitu. Dia lebih ke nonton kayaknya. Terus? Tapi nggak apa-apa, tandanya seru. Makasih bro. Siapa tadi namanya? Gulam. Ya. Ada gulam, ada semum. Yeah. Itu yang tadi gue bilang komedi itu berevolusi. Betul. Iya. Dan ini evolusinya ke bawah. Itu evolusinya ke bawah. Terus lanjut. Terus Rolex Day-Date 40 mili olive green anniversary dial white gold. Oh cakep sih olive green. Cakep banget. Pandemi datang 2020. Harga itu. Day-Date semua jam naik pak. Iya. Pandemi. Betul, pandemi naik. Oke. Itu jam di rumah aja sama kayak gua. Karena pandemi ini, mohon maaf terhadap pandemi. Maaf semua yang terdampak. Tapi kayaknya gue gak terdampak karena gue anak rumahan. Emang di rumah, iya. Anak rumahan. Ada orang kampanye di rumah aja jangan keluar. Iya itu tiap hari gue di rumah aja. Nah, sehingga jam itu makin gak keluar rumah lagi pak. Karena dulu tuh masih ada acara-acara bisa gue pakai. Gue masuk ke ruang wardrobe istri gue ngeluarin jam itu kayak, lu kasihan banget gitu. Lu gak pergi, lu gak punya cerita, lu gak hidup bro. Gue jual itu jam. Lo jual? Gue jual itu jam, dapat harga yang naik daripada pertama gue beli. Terus gue nitip ke yang jual teman gue. Dia kayak punya toko jam. Tunggu, lo beli di teman gue juga. Oh, bukan di Rolex. Enggak. Oh, oke. Enggak waiting list gitu. Susah. Iya, pasti. Oke. Itu pun dapatnya dari Hong Kong teman gue. Pasti. Jadi gue minta teman gue cariin, dia pergi ke Hong Kong, dia balik bawa jam itu. Terus gue jual ke dia lagi, karena dia kan juga punya toko. Apapun yang terjadi bro, gue cuma nitip, mudah-mudahan jam ini dapat pemilik yang pas yang bisa bikin dia cerita yang bagus. Ikuti kami di YouTube dengan cara subscribe channel Poin Penting serta like, komen, dan share sebagai bentuk support kepada kami untuk terus bantu tumbuh kamu dengan cuplikan obrolan-obrolan inspiratif lainnya.